Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki beberapa program studi. Antara lain ada S1 Akuntansi, ada S1 Manajemen, D3 Keuangan Perbankan, ada pendidikan profesi akuntansi, dan ada Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofi Dwi Astuti Agustina dengan NIM 18055200112 dari kelompok B1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Nah, kali ini saya akan membahas interogasi. Dalam interogasi itu ada 3 pembahasan. Yang pertama ada penjelasan umum, yang kedua ada langkah-langkah interogasi, yang ketiga ada nonverbal behavior. Itu termasuk postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Sebelum saya menjelaskan tentang penjelasan umum interogasi, alangkah baiknya kita sedikit melihat beberapa perbedaan antara wawancara dan interogasi. Perbedaan wawancara dan interogasi itu yang pertama, wawancara bersifat netral atau tidak menuduh, sedangkan interogasi bersifatnya menuduh. Nah, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, sedangkan tujuan interogasi adalah mengetahui hal yang sebenarnya. Wawancara itu dilakukan pada awal interogasi, sedangkan interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Nah, sedangkan interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Pertama ada penjelasan umum interogasi. Interogasi bersifat akusatori atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah, meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketepatan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Jadi, bersalah atau tidaknya itu semata-mata dari pandangan investigator. Nah, sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap. Kemudian informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau yang non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami yang pertama perasaan bersalah dengan penyesalan mendalam atau remorse. Yang kedua ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Yang ketiga hati nurani sangat terusik atau trouble conscience. Sepanjang interogasi perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia terlihat terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca, ia tidak menyilangkan lengan atau tungkaknya. Kontak matanya dengan investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut perhatian dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Nah, sedangkan subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dengan subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian atau personality disorder yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu.
terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Motifnya untuk melakukan kejahatan bisa bersifat emosional, namun ketika ia menghadapi interogasi sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada berkaitan dengan secara emosional. Baginya, interogasi adalah sekedar permainan. Subjek yang non-emosional membiarkan investigatornya berbicara panjang lebar, sampai berbuih-buih. Ia sendiri tidak bergeming. Posturnya tertutup dan defensif. Ciri yang menonjol dari tersangka yang non-emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa arus emosi, tidak termakan oleh kata atau tindak tanduk investigator. Taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan fakta. Pembahasan yang kedua ada langkah-langkah interogasi. Langkah pertama ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Kemudian investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan ia seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut dengan behavior pause, atau penulis menerjemahkannya menjadi jeda perilaku. Ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik. Namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Tujuan dari jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Nah, tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku memberi yang pertama petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak, dan yang kedua insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melakukan investigasinya. Nah, mendengar sangkaan yang dituduhkan kepadanya, tersangka bisa menganggapnya dengan apa yang Anda maksudkan atau Anda bilang apa, seolah-olah ia tidak mengerti atau tidak mendengar. Ia sedang mengulur-ulur waktu. Dalam behavior system analysis, ia berbohong. Direct positive confrontation dilakukan dalam kalimat singkat, langsung, terarah, dan lugas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Tersangka yang tidak bersalah akan langsung memperhatikan kejengkalannya. Tersangka bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkannya menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Pada tahap ini, tersangka menunjukkan tanda-tanda bersalah, seperti mengubah postur, menyilangkan tungkai, menyingkat baju atau celana dengan jari tangan seolah-olah ingin membuang kotoran, duduk terjerembab di kursi, atau bersandar jauh ke belakang seolah-olah berusaha akan menjauhi investigator. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah menyorongkan tubuhnya ke depan tanpa menunjukkan perilaku yang digambarkan di atas. Mukanya merah, matanya tertuju pada mata investigator. Ia mungkin mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ia sedang marah tanpa terdeng aling-aling. Tersangka yang tidak bersalah akan tersinggung berat dengan tuduhan yang dialamatkannya dan berupaya keras menghentikan tuduhan itu. Tersangka yang bersalah biasanya bersifat pasif,
Tatapan matanya memelas. Jawabannya nyaris tidak terdengar, atau ia menanyakan sesuatu dengan penuh keraguan dan tidak jelas. Segera sesudah direct positive confirmation, investigator membuat transition statement atau pertanyaan peralihan. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang memanfaatkan. Yang pertama, aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Ia mungkin seorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik dan dikasihi putra-putrinya, dan lain-lain. Dalam hal ini, investigator bisa mengatakan, Anda adalah seorang yang terhormat, dan saya menghargai hal itu. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya. Namun, saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberikan masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Yang kedua, berikan satu jawaban saja. Subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atas perbuatannya. Inilah yang ingin diangkat oleh investigator. Toleh, seperti telah saya tegaskan, tidak ada keraguan bahwa Anda melakukan hal ini. Alasan mengenai seseorang melakukan hal seperti ini seringkali jauh lebih penting dari perbuatannya sendiri. Inilah yang ingin saya ketahui dari Anda. Teknik ini sangat efektif pada subjek yang emosional. Yang ketiga, subjek sendiri yang menentukan. Dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa? Seorang residivis atau penjahat kambuhan, sekalipun memandang dirinya dalam citra positif. Investigator bisa mengatakan ada dua jenis koruptor. Yang pertama, manusia serakah. Tidak peduli akibat dari perbuatannya. Yang penting hanya dirinya sendiri. Yang kedua adalah orang yang pada dasarnya baik dan jujur, serta melakukan perbuatan ini secara spontan, kemudian menyesali perbuatannya. Tidak ada keraguan Anda melakukan hal ini. Yang ingin saya ketahui adalah Anda termasuk jenis manusia yang mana. Yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu? Pertanyaan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Kejahatannya tidak harus sama. Pertanyaannya bisa berbunyi, kita bertemu sekarang ini hanya karena kami ingin tahu berapa kali Anda meminta kickback dari penyuplai. Kami sudah mendapatkan informasi dari beberapa penyuplai. Terserah Anda jika Anda ingin memberikan informasi mengenai penyuplai lainnya. Kami hanya tidak ingin Anda dituduh menerima kickback dari penyuplai lainnya. Karena itulah Anda berhadapan dengan Anda yang sekarang. Perilaku tersangka dalam menanggapi transition statement memperkuat penilaian investigator atas perilaku tersangka dalam menanggapi direct positive confirmation. Di awal langkah 1. Timing yang tepat menghalangi tersangka untuk mengatur perilaku verbal dan perilaku lainnya. Transition statement juga digunakan untuk memasuki langkah berikutnya. Langkah-langkah interogasi yang kedua ada langkah 2, interrogation time. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan tersangka yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification. Untuk melakukan kejahatan, tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation time pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat dari tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tim yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tim ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tim yang dibicarakan investigator.
Contoh-contoh di bawah ini akan menjelaskan kaitan antara pembenaran dengan interrogation theme. Pertanyaan pertama, dalam hal apa Anda bisa tergoda untuk mengambil uang perusahaan yang pemiliknya Anda kenal berpuluh-puluh tahun? Jawabannya, saya harus benar-benar kepepet atau putus asa. Tema yang ditawarkan investigator adalah tersangka mencuri uang karena kebutuhan akan uang yang sangat mendesak. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah ada orang yang pernah mengajak Anda mengambil barang yang disimpan di gudang? Jawabannya, ya tentu saja. Beberapa karyawan menceritakan betapa mudahnya mengeluarkan barang dari gudang karena penjaga gudang sering meninggalkan tempat. Tema yang ditawarkan investigator adalah salahkan orang lain karena sudah membujuk tersangka melakukan pencurian. Salahkan sistem keamanan yang lemah. Intinya, cari kambing hitam. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, dalam hal apa orang yang menjadi penyebab kebakaran pabrik perlu mendapat keringanan? Jawabannya, itu mungkin tergantung dari penyebab terjadinya kebakaran. Tema yang ditawarkan investigator adalah tersangka tidak bersalah karena kebakaran itu tidak disengaja. Pertanyaan selanjutnya, apakah menerima suap itu merupakan kelaziman di sini? Dijawab, tentu saja. Gaji orang-orang di sini kecil, padahal masa kerja rata-rata di bagian ini lebih dari 15 tahun. Tema yang ditawarkan investigator adalah semua orang di sini juga korupsi, sehingga tersangka tidak sendirian. Salahkan negara, kenapa memberi gaji kecil? Cari kambing hitam. Nah, melalui pertanyaan yang telah diajukan investigator, ia sebenarnya menawarkan jalan keluar bagi tersangka. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tersebut atau interrogation theme langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak manusia lain atau keadaan sebagai kambing hitam. Semua orang juga berbuat begitu dan lain-lain. Kalau tidak bersalah, tersangka tidak membuat justification atau pembenaran apapun. Bagi dia, tema-tema yang ditawarkan investigator tidak merupakan umpan baginya. Bayangkan, kalau Anda tidak bersalah dan interrogator mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas. Anda mungkin akan menggeleng-gelengkan kepala, bertanya-tanya kepada diri sendiri. Apa sih yang dia tanyakan? Seperti seseorang yang semalam belajar matematika untuk keesokan paginya. Dan ketika kertas ujian dibagikan, ia menerima soal ujian akuntansi. Nah, ketika investigator ini membahas interrogation theme, baik subjek yang bersalah maupun subjek yang tidak bersalah, dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sangkalan atau denial secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Investigator bersiap melaksanakan langkah ketiga. Langkah ketiga ada handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tersangka yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Tujuan utama dalam langkah ketiga adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan ia bersalah.
Kalau tersangka mengajukan penyangkalan yang lebih tegas dan mantap, investigator harus menilai kembali apakah tersangka bersalah seperti penilaiannya di awal interogasi, atau masih ada kemungkinan tersangka tidak bersalah. Contohnya, toleh semua berkas hasil investigasi ini dalam file ini. Tidak ada keraguan bagi kami bahwa adalah yang menghapus bukukan piutang itu. Kemudian menagih jumlah piutang kepada para debitur. Dijawab, tidak, aku tidak melakukan hal itu. Seperti kukatakan toleh, penyelidikan kami menunjukkan bahwa Anda adalah pelakunya. Yang penting Anda menjelaskan alasan Anda melakukannya. Saya baru saja berbicara dengan seseorang yang mengetahui tentang penghapus bukuan piutang itu. Hanya langkah-langkah interogasi yang keempat ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi tentang pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanannya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanannya yang kedua adalah keberatan atau objection. Proses interogasi pada langkah 4 ini memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya terjadi. Nah, denial atau penyangkalan adalah strategi pertahanan atau defensive strategi yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Kemudian keberatan atau objections yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya. Nah, pada langkah-langkah keempat ini terdiri atas yang pertama ada mengenali keberatan. Mengenali keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya, dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank. Investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali. Mengapa saya harus melakukan itu? Itu yang seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud. Yang kedua, menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia akan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada alasan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Dan yang ketiga ada membalikkan keberatan. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu. Dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberikan hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Kemudian langkah-langkah interogasi yang kelima ada langkah 5. Keeping the suspect's attention. Seperti pada langkah sebelumnya, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal pada langkah ketiga atau menunjukkan keberatan pada langkah keempat. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikkan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri. Dan investigator menjadi pembicara tunggal. Nah, selanjutnya pada langkah-langkah interogasi yang keenam ada handing the suspect's passive mood. Pada akhir langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu,
Sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemes, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Kemudian ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi barengan atau terpisah-pisah. Yang pertama ada perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan ke dalam batinnya. Secara psikologis, ia siap untuk langkah ketujuh. Yang ketiga ada perubahan dalam postur. Mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator. Mengarah ke depan atau formal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Kemudian yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping-samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah, seiring dengan kepalanya yang tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mode. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi secara signifikan. Selanjutnya, langkah-langkah interogasi yang ketujuh ada presenting the alternative question. Nah, pada langkah ketujuh, investigator menanyakan apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau sudah kesekian kalinya. Kemudian, investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu berikut ini. Yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 15 tahun atau perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 20 tahun. Pertanyaan ini mendorong tersangka memilih kesalahan dengan hukuman yang lebih ringan meskipun bukan perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat mengancam. Contohnya, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan dalam sel polisi? Tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan A atau perbuatan B? Sebab kalau Anda melakukan perbuatan A, saya bisa meyakinkan penuntut umum untuk memberikan keringanan. Nah, pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Sebelumnya pada langkah ke-6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Nah, ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah ke-6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah yang interogasi yang ke-8 ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini berupa
Bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan ini, motif tersangka, dan lain-lain. Nah, pada awal langkah ke-8, hanya seorang investigator berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Kemudian yang terakhir dalam langkah-langkah interogasi ada langkah ke-9, yaitu the written confession. Pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Nah, kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkan berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Yang ketiga, dalam interogasi ada non-verbal behavior. Yang pertama ada postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosional, rasa percaya diri, minat. Apakah ada minat, pikiran, entah melayang kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataan. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator, sehingga ia siap berdialog secara langsung. Nah, ketika membuat pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, seperti pada gambar figur 19.1. Menyilangkan kaki dengan santai. Ada beberapa gambar menjelaskan perilaku nonverbal dari subjek yang jujur tanpa gerak dan bersuara. Pada figur 19.2, gambar ini jujur dengan postur ke depan. Nah, pada figur ke 19.3, jujur dengan postur sedikit condong ke depan. Pada gambar figur 19.4, jujur dengan postur santai dan nyaman. Kemudian subjek yang berbohong terlihat dari gerak lambat, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah slouch. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat lain yang jauh di sana, dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh atau retreating posture adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Nah, berikut ada gambar yang mengatakan dia berbohong. Pada figur 19.5 itu menantang, menghindar, condong ke depan. Kemudian pada figur ke-16 slouching posture. Kemudian pada figur 19.7 memasang pembatas atau barrier posture. Kemudian dalam nonverbal behavior ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda awal ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau tidak akan diberikannya. Atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh. Seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Yang ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan
atau adaptor behavior. Nah, illustrating behavior pada figur 19.8 yang menjelaskan apa adanya ini lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat gerakan tangan ini. Nah, gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan. Dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Kemudian ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut handstroke. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan, aku tidak tahu, atau aku tidak peduli. Terlihat pada gambar figur 19.9, handstroke ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handstroke bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, handstroke bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Ada protective gesture, gerakan melindungi atau berlindung, atau supporting gesture. Dalam protective supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misalnya, tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerakan ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga dalam nonverbal behavior ada gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkannya satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini adalah tanda kecemasan. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada dua kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukan saat, sebelum, atau selama menjawab suatu pertanyaan. Yang terakhir dalam nonverbal behavior ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Nah, kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi maksudnya. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya atau candor, dan trust. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator. Nah, berikut ini 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus untuk menatapnya. Sekian presentasi materi interogasi yang dapat saya sampaikan.
Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, karena yang kamu rasakan sekarang ini tidak kurang dan tidak lebih adalah proses agar kamu kuat dan selalu bersyukur.